Kebanyakan orang berpikir Wonderful Indonesia cuma tentang alam. Tapi ini adalah perjalananku menemui wonderful people yang disebut para pejuang pariwisata dan ekonomi kreatif. Kalau ke Labuan Bajo, tujuan utamanya pasti komodo, kalau enggak ya sailing. Padahal kita bisa eksplor banyak hal menarik yang jarang dilirik. Salah satunya adalah longboard. Anak muda Bajo biasa nongkrong di jalanan sepi buat main longboard. Tapi ini gak cuma sekedar hobi. Mereka juga latihan buat ikut kompetisi nasional. Waktu lagi keliling, aku ketemu 2 orang yang lagi main longboard. Awal Labuan Bajo longboard dibentuk itu tahun 2015. Kebetulan di Labuan Bajo kan bagus view-nya tuh. Jalannya juga bagus, banyak turunan. Jadi kita belajar dari situ. Kita panggil semua anak muda dari berbagai kalangan. Dari yang cowok, yang cewek. Jadi kita rekrut, kita ambil jadi main longboard. Setiap sore ada kegiatan dulu kita. Kalau pesertanya tuh sekarang sekitar 21-22. Ada yang lagi di Bali juga ikut kompetisi di sana. Kita dulu ada bikin event di lokal di Labuan Bajo, namanya Selancar Seluncur Volume 1. Jadi kita adakan hadiah, adakan apa, tapi sempat menang juga sih. Tapi karena kita panitia, kasih ke adik-adik biar mereka lebih semangat mainnya. Dan juga ada satu anak muda di longboard, paling muda di longboard, sekarang umurnya masih sekitar 16-17 tahun. Itu yang lagi kita genjot tuh buat bisa ikut SEA Games ke depannya dari Labuan Bajo longboard sendiri. Kalau anak muda Labuan Bajo sendiri sih kebanyakan bergelut di dunia pariwisata ya. Antusias sama memanfaatkan Labuan Bajo yang lagi begini tuh luar biasa. Selain hobi juga kita sempat dampaknya ke income kami itu kayak dilihat sama orang-orang luar, dan dijadikan konten. Dilihat kita dari yang pertama olahraga ekstrim ya misalnya. Mungkin jarang yang ada di Indonesia, tidak banyak. Jadi dengan adanya support itu juga teman-teman wajib tuh kayak buat konten, jadi saling menguntungkan sih. Kayak ada kerjaan si gitu. brand dapat kita video-video kita dari sini, kita juga dapat barang-barang dari mereka. Income-nya ke kita juga. Dan sekarang tuh hampir semua sih anak-anak yang di longboard itu sudah masing-masing punya brand sendiri sih. Yang maksudnya yang support, bukan milik pribadi. Kita ada brand Labuan Bajo longboard punya. Kita Kayak mau mulai dari t-shirt. Iya. Baju, Mulai celana. dari t-shirt. Sekarang lagi kayak ngulik gitu dari bahan atau apanya, semua desainnya apa. Kayaknya kita luncur pertamanya tuh di bulan Agustus ya? Agustus. Karena penasaran, aku coba main longboard. Ternyata nggak gampang. Tapi aku dibantu sama mereka. Longboard ternyata bukan cuma sekedar olahraga ekstrim. Ada kerjasama dan pertemanan yang kuat di sini. Selain longboard, ada aktivitas seru lain yang aku eksplor. Sebuah goa majestik bernama Goa Rangko. Di dalamnya ada kolam alam berwarna biru yang airnya bening banget. Berenang di sini suasananya menenangkan. Setelah itu, aku bersantai sambil minum teh dari daun kelor atau moringa. Di sini aku ketemu Kalita, pemilik New Eden Moringa, sebuah tempat yang dibangun karena kepeduliannya pada para petani flores. Ini tuh ceritanya unik sekali karena memang saya tiba di Labuan Bajo Flores itu sekitar 4 tahun lalu. Dan saya sebetulnya suka nature dan saya memang cari sesuatu yang ada gunung dan ada laut. Oh, this is my place gitu. Buat aku itu lihat laut, terus bukit-bukit, greenery ya, yang hijau-hijau tuh seperti kayak New Eden gitu. Akhirnya saya namakannya New Eden. Saya temukan petani yang cocok ya dengan cara standarisasi saya itu di Ineria Bejawa. To be honest, petani kan bisa dianggap piramid kalau mata pencarian ya, bisa dibilang kan yang paling bawah. Tapi kalau saya malah berpikir sebaliknya. Kalau saya berpikir tanpa mereka kita tidak ada. Tujuan saya itu untuk menaikkan added value dan added value mereka sendiri sebagai petani. Makanya saya bayar mereka sangat tinggi. Di sini kita bisa tawarkan berbagai minuman dan makanan dan snack, dan juga ada Moringa Workshop untuk jadi seperti manufacturing proses display lah seperti itu. Jadi bisa petik kelornya, bisa cuci kelornya, bisa coba lihat juga tempat produksi kami dan coba lihat gimana cara kami mengemasnya yang kami sudah standarisasi dengan HACCP
international standard. Saya ada motivasi juga bahwa kenapa produk Indonesia itu nggak bisa jadi end product yang terbaik lah begitu. Yang kenapa kalau keluar tuh kita sibuk cari produk luar negeri, ya kan? Atau berani bayar mahal untuk produk luar negeri, padahal itu sebetulnya mungkin bahan-bahannya diambil dari Indonesia itu sendiri. Akhirnya saya punya motivasi ya untuk menunjukkan bahwa kita juga bisa menciptakan produk yang berstandar tinggi begitu. Tunjukkan identity kalian, your color and your true color, bukan dari color orang lain. Ada budaya asli Flores yang juga menarik untuk dieksplor. Namanya tari caci. Sebuah tarian yang gak cuma indah gerakannya aja, tapi juga punya makna yang dalam. Tari adat Manggarai yang diwariskan secara turun-temurun. Tari caci itu salah satu tari khas orang Manggarai, Flores NTT yang diperankan oleh laki-laki. Tari caci biasanya dipertunjukkan pada saat acara-acara besar. Kalau di caci betul-betul seperti perang ya. Tapi ada memang larangan-larangan seperti kalau pukul itu tidak boleh pukul di sarung atau di bawah perut. Saya 4 tahun di Jogja, setiap tahun saya mengikuti event caci. Biasanya kita di 17 Agustus atau ada pegelaran budaya. Saya pulang dan di sini tetap melestarikan caci karena saya mau tunjukkan kepada generasi muda yang ada di Manggarai, di tempat kelahiran saya, bahwa caci ini salah satu tari khas kita yang perlu kita lestarikan dan kita jaga supaya bisa hidup untuk selamanya. Walaupun biasanya tari itu identik dengan perempuan, tapi caci ini memang khusus untuk laki-laki. Ya, karena tari caci menunjukkan kejantanan laki-laki Manggarai. Selama berada di Labuan Bajo, saya ikut sanggar dan sering ikuti event, ya, penjemputan tamu nasional, internasional, sehingga yang saya tahu caci hanya dipentaskan pada saat event-event yang tadi saya sebutkan, tapi sekarang ya itu bisa mendapatkan dampak di finansial. Kita sering cuma ngikutin tren, padahal banyak manusia luar biasa yang berani ngelakuin hal yang beda. Dan ini belum semuanya.